Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami, Suyut MN Chess. Semoga para pecatur yang dimanapun Anda berada disehatkan selalu, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Sisilia variasi Nadob dengan tema pengambilan bidak beracun. Ya, mari kita mulai yang diawali dengan E4, C5, kuda F3, D6. Putih terus melancarkan D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda F6, kuda C3. Sebelum masuk di temanya Nadob, ya biasanya Nadob itu, variasi Nadob itu A6 ya. Nah, ini saya mau menunjukkan adik-adik junior pecatur pemula. Ini kalau G6 berarti Sisilia Dragon ya. Kalau E6 namanya Sisilia variasi Schwenningen ya. Kalau kuda C6 berarti menjurus ke variasi Ricker-Rauser ya. Ini variasi yang kita bahas, variasi Nadob ya, A6. Sebelum A6 begini, sebelum A6 saya mau menunjukkan ke adik-adik junior pecatur pemula suatu misal ini langkahnya tidak beraturan ya. Suatu misal langkah E5. Nah, ini gimana cara menghukumnya? Ya, ini harus tahu. Karena normalnya itu A6 ya. Grandmaster itu mainnya A6 ya. Jadi normalnya itu langkah teknya A6. Tapi suatu misal ada pemain yang langsung E5. Nah, ini, sebagai pecatur, adik-adik junior, pecatur pemula ya harus bisa menghukum ya. Apa hukumannya kalau misalkan E5 ya? Bukan A6 kan, yang pasti kan A6, tapi kalau E5 ya harus tanggap pecatur pemula sama pecatur junior ya. Langkah yang terbaik adalah gajah B5 ya. Jika E5 itu langkah salah ya, jadi adik-adik bisa menghukum. Jadi salahnya itu bukan salah blunder atau apa ya, memang salah urutan langkah ya kan. Ini ada dua variasi, gajah D7 sama kuda B7. Kita bahas gajah D7 dulu ya. Kalau gajah D7 langsung aja diambil gajah kali D7, kuda kali D7 kan, baru kuda ke F5, mengancam pion D6 ya, paham ya. Langsung dijaga menteri C7. Kalau kuda B5 belum berani karena masih ada cek-cekan menteri A5 ya, otomatis putih mengamankan dulu rokade dengan ancaman ini. Sekarang kuda ke B5 kalau tidak dijaga sama A6, tentunya hitam langsung A6 ya, paham ya. A6 terus putih gajah ke G5 ya. Suatu misal H6 ya, gajah ke H4, G6 kuda ke E3. Jadi temanya ini menguasai petak D5 ya. Petak D5 harus dijaga ketat. Gajah G7 misalkan, menteri D2 ya, ini dan bagus untuk putih. Diteruskan sendiri. Kalau misalkan diteruskan sendiri hitam rokade ya tinggal benteng F D1 kan sudah menang pion 1 ya. Misalkan rokade ya tinggal benteng F D1 gini sudah menang pion 1 D6 ya kan. Kalau kuda E8 nggak mungkin karena ada gajah E7 ya, paham ya adik-adik junior. Jadi cara menghukumnya seperti itu. Jadi kita memegang kuncinya itu dari kuda D5 aja ya. Jadi dari petak D5 itu yang kita pegangin terus ya. Saya kembalikan posisi dari awal. Sebelum kuda E8 mungkin G5 dulu. Berarti hitam mengasihkan petak F5-nya kan sama kuda, nanti lemah lagi kan, tambah lebih parah walaupun D6-nya
nggak kena, tapi F5-nya yang parah, kena kuda F5, lalu H4, suatu misal gajah ke G3, dia kuda E8, kuda F5. Jadi paham ya, jadi cara ngukumnya seperti itu. Jadi yang kita ambil petak D5-nya ya. Oke, saya kembalikan posisi dari gajah D7 tadi. Gajah D7, suatu misal ini kalau dimakan sama kuda B D7 sudah, tentu dimakan pakai menteri ya. Menteri kali D7 ya, langkahnya kuda ke E2. Jadi beda lagi. Kalau dimakan pakai menteri beda lagi ya. Kuda E2. Suatu misal hitam H6 tidak mau digajah G5, dijaga. Ya tetap aja gajah E3. Kuda C6. Misalkan kan keluar menteri D2, tetap kan gajah E7, kuda G3. Nah, tentunya kalau rokade pendek, hitam rokade pendek, putih ya juga akan rokade panjang. Tentunya rokadenya berlawanan. Karena serangan di Sapraja sangat menentukan untuk putih. Ya kan, untuk menyerang di Saprajanya hitam. Ya. Paham ya? Jadi kalau suatu misal hitam rokade panjang, ya putih juga rokade panjang. Suatu misal H5, tetap aja F3, G6, baru ditarik kuda ke E2. Jadi petak D5-nya tetap dipegang tetap sama putih ya, biar tidak bisa naik ya. Suatu misal raja ke B8 ya langsung kuda D5, karena kalau dimakan pakai pion, otomatis kudanya tidak ada tempat, kuda di C6 ya. Kalau kuda dimakan nggak mungkin E kali D5, ya, kudanya tidak ada tempat. Kalau tidak dimakan ya disambung lagi nanti sama kuda ke C3, kuda E ke C3 ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan lagi posisi gajah B5 tadi ya. Oke, gajah B5 tadi. Saya kembalikan posisi di E5. Cara mengukumnya itu gajah ke B5 cek. Suatu misal gajah D7 sudah, sekarang ditutup pakai kuda B D7 ya. Kalau kuda B D7 tentunya kuda ke F5 langsung ya. Adik junior, pecatur pemula, cara ngukumnya seperti ini. Kalau kita belajar itu dari nol, dari sebelum A6 ya, biar tahu sebelum A6 itu cara ngukumnya. Kalau didului E5 ya harusnya begini cara ngukumnya. Jadi adik-adik junior di dalam opening Sicilian Adobe ini nanti lebih matang lagi ya, tambah lebih percaya dirinya, tambah lebih ada, karena bentuk-bentuk varian yang kita tayangkan ini ini untuk pembelajaran adik-adik junior dan pecatur pemula ya, paham ya. Jadi kalau kuda B D7 ya kuda ke F5, misalkan A6, tarik aja gajah ke A4, kejar lagi ya turutin aja B5 ya gajah ke B3. Suatu misal dikejar pakai kuda ya kan, gajahnya yang bagus dikejar pakai kuda ya tetap aja kuda C5 ya, kita gajah ke G5. Jadi tujuan semula melemahkan petak D5 kan kuda F6-nya kan mau dicopot kan. Jadi kalau gajah kali suatu misal gajah kali F5 misalkan ya kan, ya tentunya langkahnya, tentunya ya tetap E kali F5, suatu misal kuda kali B3 ya dilemahkan dulu hitam ini, gajah kali F6. Otomatis dimakan sama pion, tumpuk nggak bagus, kuda D5-nya tetap dipegang sama putih kan. Menteri kali F5 ya A kali B3. Ini masuk di bentengnya, hidup lagi kan, benteng di A1 ini kan langsung terbuka file lajur A ini ya kan. Menteri F5 ya langsung aja menteri D5. Jadi cara hukumnya gitu. Jadi tembus di benteng A6 ya kan. Kalau menteri C2 ya nggak mungkin, bentengnya akan jatuh kan, otomatis balik lagi menteri ke C8 ya kuda B5 dan seterusnya kan, gitu aja ya.
Jadi tentunya benteng B8 diteruskan sendiri, benteng B8 kuda D6 makan menteri, jadi unggul pion 2. Suatu misal ini gajah E7 ya kuda C7 cek mendapatkan kualitas, kan gitu aja. Jadi cara ngukumnya ya harus cepat ya. Oke ya, saya kembalikan posisi dari gajah B5. Saya kembalikan posisi dari gajah B5 karena sudah paham ya. Saya kembalikan posisi dari gajah B5. Ya, gajah B5, kuda BD7, terus A6, gajah A4, B5, gajah ke B3 ya. Gajah B3, kuda C5 sudah. Sekarang suatu misal kuda ke B6, kalau kuda ke B6 ya tinggal rokade aja, enggak apa-apa rokade. Jadi putih lebih bagus karena tetap kuncinya D5-nya itu dipegang terus. Gimana kalau suatu misal ini kuda kali E4 misalkan, ya kan? Kuda kali E4 baru kudanya dimakan kan, otomatis kudanya juga buang juga kan. Kuda kali G7 cek. Gajah kali G7, kuda kali E4. Kan sudah ngancam D6 kan. Kalau D5 ya langsung aja gajah ke G5. Jadi tentunya kudanya ini mau dicekkan di F6. Ya, kalau F6 ya ada kombi kan, menteri ke H5. Suatu misal raja ke E7 ya langsung diberondong F4. Oke. Kalau F kali G5 nggak mungkin karena menteri kali G5. Menteri kali G5 kalah. Ya, kalau raja membantu di F7 atau F8 ya otomatis F kali E5 dan seterusnya ya. Paham ya, kalau begini ya tinggal gini aja dan seterusnya dan dipastikan menang ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari gajah B3 tadi. Nah, gini. Kuda B6 rokade, kalau kuda E4 nggak mungkin ya. Tentunya gajah kali F5 ya. Apa kalau kuda E4 sudah ya, mungkin gajah kali F5 terlalu bagus ya. Suatu misal G6 ya kudanya ke H6, jadi menghalau tidak bisa rokade, tambah bagusan putih karena kudanya ini ngancam harus dimakan, karena kalau tidak dimakan kan ngancam F7 itu ya kan. Nah, itu kalau suatu misal dia G6 ya tentunya gajah kali F5, E kali F5, D5. Cara mengukumnya D5 kan putih hitam tidak mau ketinggalan karena D5-nya dipegangin terus ya mungkin dimajukan, tapi kan buahnya putih kan sudah sangat aktif sekali antara menteri dan benteng ya. Tinggal menteri ke E2. Suatu misal gajah D6 ya dipen langsung gajah G5, jadi dengan ancaman kuda kali D5. Misalkan D4 ya kuda ke E4. Suatu misal dia yang dijalankan E4 ya benteng A D1, D5-nya yang dihajar terus sama benteng ya, dikuatin ya. D5-nya dikeroyok dengan kuda C3, gajah B3 dan benteng D1 ya. Suatu misal tadi D4 ya tinggal kuda ke E4, gajah E7. Suatu misal gajah itu cara hukumnya gimana ini? Gajah E7 ya langsung aja F4, itu aja ya. Kalau F4-nya dimakan nggak mungkin karena ada gajah kali F6 kan. Lajur E kan bolong itu kan ya kan. Suatu misal kuda kali E4 ya menteri kali E4. Gajah kali G5, F kali G5 ya kan. 00 ya tinggal F6 langsung dibongkar terus dan seterusnya ya kan. G6 ya, menteri ke H4 mau masuk itu di peta itu ya kan, peta H6. Nah, ini langkah ini diteruskan sendiri ya. Paham ya teman-teman junior catur pemula?
Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari kuda F4 gini ya. Nah, apa langkahnya? Nah, suatu misal kuda D7, kuda B D7 ya tinggal F kali E5, kuda kali E5 ya langsung kuda F2. Dan lajur E-nya dikuatin terus, dan itu pasti mendapatkan perwira 1, ya kan? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan dari langkah teknya. Langkah teknya sebelum E5 ya, adik-adik junior pecatur pemula. Saya kembalikan posisi dari langkah teknya. Nah, gini. Nah, E5 sudah kita bahas ya. Nah, sekarang langkah tek kalau E6 kuda C6 ini nggak salah karena dia membuat varian. Kalau E6 varian Swiningen kuda C6 Regeroser G6 sila dragon atau naga ya. Nah, yang bagus itu A6. Jadi adik-adik tahu kalau cara menghukumnya kalau di luar jalur, opening di luar jalur E5 itu ya seperti gitu. Kalau adik-adik membaca-baca buku-buku informator atau apa itu nggak ada. Grandmaster memainkan E5 itu nggak ada ya. Jadi variasi nadop ini temanya pengambilan bidak beracun ya. Oke, saya teruskan lagi ya. Gajah ke G5. Nah, gajah G5 ini langkah yang bagus untuk hitam E6. Ya, ini langkahnya E6 yang paling bagus ya. Jadi hitam bisa memilih kalau misalkan di F4 itu bisa memilih kuda BD7 ya kan. Gajah E7, Menteri B6 pengambilan bidak beracun yang mau saya bahas ini kan. Terus apa Menteri C7 banyak sekali ya. B5 ini bisa misalkan F4 B5 hitam juga bisa memilih seperti itu ya. Tinggal putih persiapannya apa aja kan gitu ya. Ini pas ini persiapannya Menteri B6 ya. Jadi adik-adik tahu kalau variasi yang benar E6 ya. Tapi suatu misal ini E5, nah ini adik-adik ya harus bisa menghukum. Karena sudah gajah A6, gajah G5 ya yang biasa dimainkan itu E6 ya kan. Tapi pemain hitam itu sangat aneh misalkan ya. Ada yang mainkan E5 lah. Tapi kalau adik-adik ngukumnya biasa-biasa aja ya mungkin bisa kalah unggul ya kan. Nah, yang terbaik apa? Adik junior pecatur pemula yang terbaik langkahnya apa kalau di E5? Nah, kalau yang di E5 ini langkahnya yang terbaik kuda ke F5 ya. Saya ini mau menunjukkan aja ya. Nah, langkahnya kuda F5 yang bagus. Suatu misal dia kuda C6 atau gajah kali F5 sama aja kan. Gajah ke E2 dulu ya kan. Suatu misal gajah kali F5 lah ini jangan dimakan gajahnya. Gajahnya mukul dulu. Gajah kali F6 biar D5-nya dipegang sama putih. Menteri kali D5, kuda ke D5 dulu, berarti nempatin petak, otomatis menteri ke D8 baru E kali F5 ya. Suatu misal ini kuda D4 tetap C3. Jadi D5-nya dipegang sama putih. Penempatan D5 itu ya. Suatu misal ini kudanya ke E2 ya tetap C3. Misalkan kudanya itu ke E7 maksud kami ya. Tetap C3. Nah ini pancingan ya adik-adik junior. Tentunya putih ini sangat memancing langkah C3 itu langkah yang paling bagus. Jadi kelihatannya mengorbankan pion F5 tapi itu pion itu kalau dimakan sangat racun sekali ya. Suatu misal dimakan adik-adik junior ya, jadi tahu cara ngukumnya apa kira-kira adik-adik junior ya paling bagus. Ayo coba tebak. Tentunya langkahnya menteri ke A4. Kalau menteri D7 nggak mungkin karena ada langkah itu kuda B6 ya, menteri kali D7, raja kali D7, kuda B6 dan menang beteng 1 ya kan. Nggak mungkin ya, otomatis B5. Nah kalau B5 otomatis menterinya ini dilangkahkan ngancam kuda ke E4 dan ngancam di A8
ya. Nah, ini langsung kudanya lari kemana terserah, mau lari ke H4, mau lari ke H6, mau lari ke E7, terserah kudanya, atau dijaga ya, terserah ya. Nah, otomatis kuda saya larikan ke E7. Nah, langsung aja kuda ke C7, cek menteri kali C7, menteri kali A8, dan diteruskan sendiri ya. Paham ya? Jadi cara mengukumnya seperti itu kalau misalkan kuda E7 ya. Oke, saya kembalikan posisi dari kuda E7 sebelum kuda kali F5 ya. Nah, kuda E7 sebelum kuda kali F5. Suatu misal hitam ini makan kuda kali D5 ya kan. Nah, ini langkah juga lumayan kan. Nah, karena dia tahu ya penguasaan petak D5 yang tetap kita jaga, walaupun sudah beraduan ada 3 perwira, tapi D5-nya tetap dipegang sama putih ya. Nah, caranya masuk tadi di permainan ini gajah berwarna terang sangat berpeluang sekali ya, menteri ke C7. Nah, menteri C7 otomatis jaga di petak B5 kan, B7 kan ya, langsung gajah ke C4 dengan tujuan biar gajahnya itu tidak ke E7, maksudnya kan gitu putih. Jadi serangannya ini adik-adik bisa meniru langkah yang saya tunjukkan ini ya, benteng ke C8, otomatis gajah ke B3. Apa langkahnya? Jadi kan serba kesulitan ini untuk menjaga peta F7, gajah E7 ya, juga menteri kali F7. Nah, mungkin G6. G6 kan masuk akal kan, supaya gajahnya lewat Fianchetto, gajah hitam, tapi tetap sama putih tidak boleh keluar. Langkahnya F6. Nah, gajahnya tetap keluar, mau rencana rokade kan, langsung lajur hanya dimanfaatkan sama putih, H4. Nah, kalau rokade langsung bongkar H5. Karena kalau dia G5 tambah membuntu sekali kan. Jadi kan main catur masa begini, gajahnya dimatiin sendiri, filenya diagonal B1 H7 lobang ya, otomatis nggak mungkin lah jalan itu, pastinya dia jalan gajah ke G5 untuk memakan F6 itu kan. Nah, langsung aja dipukul dulu H kali G6. H kali G6, nah lajur H-nya ini dimanfaatkan sama putih dengan ancaman menteri ke D3, dengan ancaman menteri kali G6 cekmat ya kan. Kalau gajah kali F6 nggak mungkin menteri kali G6, gajah ke G7 menteri H7 cekmat ya kan, otomatis dia E4. E4 kalau dimakan kan kena menteri, nah, langsung dikasih menteri H3 dan hitam langsung menyerah karena melihat ancaman H8 dan H7. Cara mengukumnya seperti itu adik-adik junior ya. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita kembalikan langkah yang tag tadi, ya kan? Langkah yang suatu misal A6, terus gajah G5, ya, gajah G5, terus E6, ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari situ. Saya kembalikan langkahnya. Langkah E5 sudah kita bahas cara menghukumnya adik-adik junior catur pemula ya. Ini sekarang langkahnya yang normal E6, langkah tag ya. Nah, langkah tag E6 sama putih biasanya variasinya Pologajski F4 ya. Nah, ini langkah variasi gajah G5 terus disusul dengan F4. Menteri B6 dengan rancangan pengambilan bidak beracun. Nah, jadi sama putih langsung dikasihkan menteri ke D2, baru ngambil pion B2 pengambilan bidak beracun, menteri kali B2, benteng B1, menteri A3 ya. Menteri A3 ini langkah putih yang paling bagus F5 ya. Tentunya nggak mungkin kalau E5 kan petak D5-nya berarti dikasihkan kan. Tinggal gajah kali F6 kuda D5 ya. Yang paling bagus untuk hitam jawabannya kuda ke C6
ya. Kuda C6 ini mengantisipasi serangannya putih. Bagus sekali kuda C6 itu. Langsung dilanjutkan sama putih F kali E6. Jadi kalau kuda kali D4 otomatis E kali F7 nggak mungkin, merusak susunannya hitam. Kalau gajah kali E6 juga nggak mungkin, ada benteng kali B7. Tentunya F kali E6 dilanjutkan sama putih kuda kali C6 B kali C6 ya. Apa langkah yang bagus untuk putih ini? Jadi memang putih ini korban pion di B2 ya. Korban pion 1 di B2, tapi serangannya sangat dahsyat sekali ya. Tapi hitam ini banyak yang memainkan, terutamanya juara dunia Garry Kasparov, Alireza Firoza, ini main di variasi Nadop ini ya. Pengambilan bedak beracun sering dimainkan sama Grandmaster ini ya. Langkah yang terbaik, saya lanjutkan. Langkah yang terbaik apa untuk putih? Langkahnya E5 ya. Putih langkahnya E5 supaya pionnya tumpuk dan serangannya leluasa. Jadi dikorbankan lagi pionnya E5 itu ya. Sebelum langkah tek kita mulai dengan D kali E5. Ini ada langkah kuda. Kudanya ini kita bahas satu persatu, dan putih caranya menghukum bagaimana ya, biar tahu. Saya mau menunjukkan ke adik-adik junior pecatur pemula, kalau suatu misal ini langkahnya ada 3 variasi ya, kuda G4, kuda D5, kuda D7 ya. Kalau kuda H4 nggak mungkin ada pion G4 ya, otomatis kudanya kena 1 ya, nggak mungkin ya. Jadi kurang bagus kalau kuda H5 ya. Otomatis yang kita bahas ada 3 variasi itu ya, kuda G4, kuda D5, kuda D7 ya. Kalau kuda G8 nggak mungkin, karena langkahnya kembali lagi ya, otomatis perkembangannya juga sulit ya. Sekarang kita bahas kuda ke G4. Kalau kuda G4 apa? Sebagai pemain putih adik-adik junior pecatur pemula, langkahnya gajah ke E2. Ini langkah yang paling bagus. Gajah E2 ini tujuannya mengancam kuda. Otomatis kudanya juga ngambil pion E5, sama putih langsung kuda ke E4. Jadi langkahnya ya juga cukup bagus sekali langkahnya putih. Kuda E4 tujuannya mau merancangkan gajah H5 atau rokade pendek ya. Itu yang diutamakan. Suatu misal ini jawabannya hitam antara D5 sama Menteri A2 ya. Kita bahas satu persatu. Kalau Menteri A2 bagaimana? Kalau Menteri A2 rasanya kok putih dikasih kesempatan ya. Walaupun tapi tentunya putih tidak kuda kali D6, karena ada cek-cekan Menteri B1 kan. Kuda kali 6, gajah kali D6, Menteri kali B1. Tentunya langkah yang terbagus untuk putih gajah ke H5 dulu ya. Gajah H5 tentunya langkahnya hitam G6 atau kuda G6 ya. Kalau raja D7 kemungkinan kecil, karena dia juga tidak bisa rokade ya. Paham ya? Jadi langkahnya G6. Putih apa adik-adik junior catur pemula, langkah yang terbaik tentunya yang terbaik langkahnya rokade sambil menjaga benteng B1, dan sudah ada Menteri D5, mengantisipasi Menteri D5 bisa kuda ke F6 cek Menteri. Jadi alasannya dia berani rokade itu menterinya hitam itu tidak bisa mengadu Menteri ke D5 ya. Kalau dimakan G kali H5, ini ada langkah kombinasi yang bagus. Tentunya benteng kali F8 cek ya kan. Suatu misal ini dimakan pakai raja kali F8, tentunya Menteri kali D6 ya kan. Apa langkahnya ya? Kalau
raja G8 ya menteri ke D8 dan cekmat, ya kan? Suatu misal apa langkahnya? Raja ke G7 apa langkahnya? Tentunya langkah menteri ke, atau supaya mematikan apa? Menteri ke F6. Dan diteruskan sendiri. Suatu misal raja ke G8 ya tinggal benteng ke F1 aja dengan ancaman cekmat. Paham ya? Dan diteruskan sendiri pasti menang ini ya. Oke, saya kembalikan. Suatu misal dimakan sama benteng. Kalau dimakan dengan benteng, benteng kali F8, tentunya kuda kali D6. Otomatis tinggal satu, rajanya ke D7 aja, kuda ke C4 dan cekmat juga, ya kan? Apa langkahnya? Balik lagi nggak mungkin raja ke E8, menteri ke D8, raja F7, benteng ke F1, ya kan? Raja ke G6, kuda ke kali E5, cekmat, ya. Paham ya? Jadi raja G7 menteri kali F8 ya. Itu salah satu cara mengantisipasi menteri A2 ya kan. Salah satu mengantisipasi kalau menteri ke A2. Cara menghukumnya seperti itu. Suatu misal menteri ke A2 ya langsung gajah H5. Sekarang kalau ditutup pakai kuda ya kan, ditutup pakai kuda G6. Bagaimana? Kalau ditutup pakai kuda G6 ya tinggal rokade aja. Ya, otomatis dikasih kesempatan menteri D5. Tapi menterinya tidak mau diadu karena sudah kalah perwira kan. Kalah pion banyak kan. Menteri ke F2. Jadi sudah kalah pion banyak tidak mau diadu dan ancamannya menteri ke F7. Kalau menteri ngadu lagi di F5 ya menteri ke B6. Dengan ancaman menteri D8 ya, ini sama menteri kali C6 banyak yang diancam ya kan. Kalau menteri E4 ya cekmat menteri ke D8. Tentunya adik-adik junior paham sekali ya. Oke, saya kembalikan posisi dari menteri ke A2. Sebelum menteri ke A2 ya kuda E4 ya. Kuda E4 kalau menteri A2 sudah kita bahas tentunya D5. Suatu misal D5 ya sebagai pemain putih ya tinggal rokade aja. Rokade. Jadi kalau langkahnya suatu misal gajah ke E7 ya tinggal benteng ke B3. Jadi rencana gajah makan gajah biar dimakan pakai raja ya. Kalau gajah kali G5 ya menteri kali G5. Menteri ke E7 menjaga ya menteri kali E5 langsung. Kalau D kali E4 ya gajah ke H5. Jadi komplit cara menghukumnya seperti itu ya. Kalau G6 nggak mungkin bentengnya kena. Kalau raja ke D8 ya bentengnya ngecek di F ke D1. Gajah D7, benteng B7 dan seterusnya ya. Paham ya adik-adik junior, cara menghukumnya itu harus komplit sekali ya. Kalau suatu misal itu tadi gajah E7, saya kembalikan posisi dari gajah E7, posisi gini, otomatis nggak mungkin gajah E7. Gimana kalau ngecek suatu misal gajah ke C5? Kalau gajah C5 otomatis ya tinggal lari aja raja ke H1 karena D kali E4 makan kuda ada ancaman menteri D8 cekmat. Apa langkahnya ini? Ini dengan ancaman benteng ke B3 juga bisa. Suatu misal kuda ke mana itu? F7. Ini ada langkah kombinasi lagi ini. Langkah benteng B3 juga menang. Langkah kombinasi benteng kali F7 juga menang ya.
Nah, kalau benteng kali F7 tentunya raja ke F7, menteri ke F4 ya. Paham ya? Jadi suatu misal raja ke G6 ya gajah dilempar lagi ke H5. Raja kali H5, menteri ke F7, G6, menteri ke F4 dengan ancaman kuda F6 dan menteri H4. Ada 2 ancaman. Dan tentunya kalah juga hitam ya. Balikan posisi dari awal. Suatu misal apa langkahnya? Kalau raja ke G8 ya langsung benteng ke F1. Suatu misal dijaga F7-nya sama benteng, ya kita adakan kombinasi paku gajah ke E7. Jadi kalau dimakan pakai gajah cekmat di F7, dimakan pakai benteng cekmat di F8. Mungkin H6 ya menteri ke F7, raja ke H7, cekmat ke kuda ke F6 ya. Paham ya? Jadi sangat komplit sekali. Misalkan raja ke E8 mungkin ya. Raja E8, ini langkahnya cukup dengan gajah ke H5, raja ke D7, raja ke D7 tentunya apa adik-adik junior ya, tentu kuda kali C5, menteri kali C5, menteri ke F7 ya. Paham ya? Jadi kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari kuda G4 tadi. Oke. Kalau kuda G4 langkahnya gajah E2 ya. Kuda G4 langkahnya gajah ke E2 gini. Kuda E5 sudah kita bahas ya kan. Nanti saya kembalikan posisi dari awal. Kuda G4 kita sudah membahasnya. Tentunya langkahnya yang paling tinggal kuda D5 dan kuda D7. Biar tahu cara menghukumnya adik-adik junior pecatur pemula. Jadi kalau kuda G4 cara menghukumnya gajah E2. Kalau menteri A2 tadi kuda kali E5 terus kuda E4. Kalau menteri A2 gajah H5 ya. Sekarang kuda ke D5. Kalau kuda D5 ini ya langsung aja ambil kuda kali D5, C kali D5, gajah ke D3 yang paling bagus ya kan, untuk mengontrol petak G6 dan H7. Suatu misal D kali E5 ya tinggal rokade aja, rokade. Jadi langkahnya kalau E4 juga nggak mungkin ada gajah kali E4, D kali E4 menteri D8 ya kan, nggak mungkin. Suatu misal saya kembalikan lagi ya mungkin gajah D7 dulu. Kalau gajah D7 dulu langsung aja C5 ya kan, langsung C5. Suatu misal saya ulangi kembali, posisi begini D kali E4 rokade, gajah ke cek di C5, raja ke H1. Kalau E4 nggak mungkin ada gajah kali E4 ya kan, menteri D8 ya mungkin gajah D7. Untuk mengantisipasi menteri D8 tinggal C4. C4 kalau dimakan gajah ke E4 maksudnya gitu ya. Jadi disusul benteng ke B7 ya, atau benteng ke F7, kombinasinya seperti itu. Tapi kalau suatu misal E4, nah ini adik-adik junior harus tahu, jeli juga langkah ini. Jadi langkahnya jangan dibolak-balik ya. Apa langkah putih yang terbaik? Mungkin bisa menebak adik-adik junior pecatur pemula. Saya kasih waktu 10 detik. Langkah yang terbaik untuk putih apa? Cara menghukumnya? Udah? Oke. Langkahnya benteng ke B8. Cek. Nanti dikorbankan bentengnya ini ya. E4 itu blunder, langsung benteng B8. Jadi jangan menteri F4 dulu, nanti
Kalau menteri F4 beda ya, nah, langsung benteng kali B8 baru menteri F4. Ya, ini dipaksa menyerah karena uh, ada lubang di menteri F7 kan. Nah, kalau benteng ke F8 ya otomatis menteri B8 cek. Gajah C8 menteri kali C8 cekmat kan gitu ya kan. Nah, jangan dibolak-balik, saya ulangi posisi dari awal. Kalau dia ditutup pakai gajah kan benteng kali A8 nggak mungkin ya kan. Jadi kalau adik-adik junior pecatur pemula itu melaksanakan menteri F4, dia benteng ke F8 ya kan. Kalau benteng ke B8 ya ditutupnya pakai gajah. Jadi ada ancaman, masih ada ancaman benteng ke F4 ya, tembus di F1 juga kan. Jadi ngeri kan. Jadi langkahnya jangan dibolak-balik ya, paham ya. Jadi adik-adik junior biar paham, langkah yang terbaik benteng ke B8 dulu, benteng kali B8 baru menteri ke F4. Ya, ini obatnya apa? Sudah tidak ada obat, ya tinggal dibuang aja gajah ke F7, F2 maksudnya ya, untuk menghalang-halangi lajur F-nya kan. Tetap dilaksanakan menteri kali B8, raja F7, benteng kali F2, raja ke G6, menteri ke G3 dan dipaksa menyerah. Suatu misal menteri kali D3 ya gajah ke E3, raja ke H5, menteri ke G5, cekmat ya. Apa langkahnya? Misalkan apa ini? Misalkan langkahnya H6 ya gajah ke F6, raja H7, menteri kali G7 cekmat, raja ke H5, gajah ke E2 cekmat dan seterusnya ya. Paham ya? Jadi kalau langkah kuda D5 itu variasinya seperti itu ya. Saya kembalikan variasi kuda D5 lagi. Saya kembalikan kuda D5. Nah, ini variasinya langsung dimakan pakai C, dimakan pakai E ya tetap gajah ke D3 rokade ya. Oke, jadi kalau kuda D5 ya dimakan pion, yang E ya tetap gajah ke D3. Misalkan D kali E5 ya tinggal rokade aja, nggak apa-apa. Suatu misal apa langkahnya? Langkahnya mungkin perkembangan dengan gajah ke E6. Suatu misal ya tinggal menteri ke E2 dan benteng ke B7. Langkahnya seperti itu. Jadi nekan terus posisinya ya. Paham ya? Yang bagus itu lajur F-nya ya. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari kuda ke D5. Sekarang kuda D5 sudah, kuda G4 sudah. Tentunya kuda ke D7. Ya. Kalau kuda D7 langkahnya langkah biasa aja. E kali D6. Ini dimakan pakai apa? Kalau dimakan pakai suatu misal dimakan pakai gajah. Suatu misal dimakan pakai gajah. Langkahnya apa? Langkahnya benteng ke B3 yang paling bagus ya. Karena D6-nya diancam pakai menteri D2. Ya, kalau suatu misal menteri ke C5 ya tinggal kuda ke E4. Menteri ke E5 ya menteri kali D6. Menteri E4 ya benteng ke E3 dan menyerah dengan ancaman menteri ke E7 cekmat. Menteri H4 tidak bisa, menteri B4 ada menteri D6 ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan ya. Saya kembalikan. Kalau dimakan pakai gajah ya, apa langkahnya? Suatu misal dimakan pakai menteri, dimakan pakai menteri ya. Kalau posisi begini, kalau beradu menteri ya sangat rugi sekali putih karena buahnya sangat berkembang sekali ya. Tentunya gajah ke
D3 menutupi supaya adu menteri. Suatu misal menteri ke E5 cek ya ditutup pakai kuda. Nah, kuda ke C5 ya tinggal rokade aja. Jadi kuda kali E4, gajah kali E4, menteri kali E4, menteri D8 tidak mungkin. Tentunya menteri ke D4, raja ke H1. Kuda kali E4 ya dimakan biasa, gajah kali E4. Kalau menteri kali E4 kan nggak mungkin ada menteri D8. Kalau menteri kali D2, gajah kali D2, gajah D7, gajah C3. Dan pion sama kalah pion 1 putih. Cuma buahnya hitam nggak bisa bergerak. Karena jalan gajah nggak bisa, jalan apa nggak bisa dengan ancaman benteng B7 dan benteng D1. Tembus kan. Tentunya bagus untuk putih di permainan akhir ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kuda D7 sudah. Saya kembalikan posisi dari awal. Kuda D7. Langkahnya D kali E kali D6 ya. Tentunya kalau kuda D7 langkahnya E kali D6, kalau kuda G4 langkahnya gajah E2, kalau kuda D5 kuda kali D5. Oke, kalau sudah paham, saya masukkan ke langkah tek ya. Jadi tadi kuda ke tadi E5 ya, E5 terus kudanya lari ke D7 ke D5 ke G4 ya. Ini saya masukkan ke langkah tek ya. Oke. Sebelum langkah tek, nah ini kuda D7 sudah, kuda G4 sudah, kuda D5 ada yang kurang ya. Kuda D5 mau saya analisakan lagi ya. Kalau kuda D5, kuda kali D5, kalau C kali D5 tadi kan sudah. Sekarang E kali D5, langsung aja gajah D3. Gajah D3, hitam D kali E5, baru ditinggal rokade yang paling bagus langkahnya putih ya. Suatu misal ini gajah E6, mau perkembangan maksudnya kan, menteri ke E2 yang paling bagus ya. Jadi dengan ancaman E5 dan menteri H5, jadi ancaman ganda ya. Adik-adik junior, catur pemula ya, perhatikan. Apa ini langkahnya? Suatu misal menteri D6, kita ulas menteri D6 dulu. Kalau menteri D6 jawabannya langsung menteri H5. Menteri H5 yang paling bagus. Tutup pion nggak mungkin dimakan sama gajah. Raja D7. Raja D7 langsung korbankan lagi benteng ke F7. Ya kan? Apa kalau gajah E7 nggak mungkin, gajah kali F7 juga nggak mungkin karena ada menteri F7 langsung masuk ke B7. Kalau raja C8, ini langkahnya harus akurat ya. Adik-adik junior, catur pemula, apa langkahnya? Mungkin bisa menebak. Langkah yang paling bagus, langkahnya benteng ke A7, jadi dikasihkan dengan ancaman menteri ke E8 ya. Kalau dimakan menteri E8, raja ke C7, menteri ke B7 tembus ya. Paham ya? Langkahnya kalau dimakan, suatu misal dimakan ya langsung menteri ke E8, cek raja C7, menteri ke B8, raja D7, menteri ke D8, cekmat ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari menteri D6 ya. Menteri D6. Seperti ini menteri D6 ya, menteri D6, menteri H5, raja D7, benteng F7. Sekarang apa langkahnya? Suatu misal gajah D6, gajah D6 ya. Menteri D6 sudah,
Sekarang gajah D6 langsung aja tetap menteri ke H5, cek. Karena lajur F-nya ini sangat bahaya sekali untuk hitam. Jadi keunggulan putih itu pengambilan pion beracun itu di lajur F-nya ini yang paling utama. Ya, menteri H5 kalau raja D7 baru gajah ke F5. Cara ngukumnya seperti gini. Jadi ancamannya gajah kali E6 menteri G4, checkmate, ya kan? Kalau dimakan ya langsung menteri ke F7 kalau dimakan. Ya, nggak mungkin ya, gajah D5, raja D7, gajah F5 ini sudah unggul sekali ya. Paham ya? Jadi kalau dimakan ya langsung aja menteri ke F7 dengan ancaman menteri B7, ya kan? Kalau gajah E7 nggak mungkin karena ada benteng B7 dan dipastikan menang ya. Paham ya, adik-adik junior ya, yang jelas bisa meneruskan sendiri. Oke, saya kembalikan posisi dari gajah D6 tadi. Ya, gajah D6 gini. Nah, gajah D6. Gajah D6 sudah, sekarang E4 ya. Suatu misal E4. Nah, gini, gajah D6 sudah, menteri D6 sudah. Kalau E4 bagaimana mengantisipasinya? Tentunya kalau E4 langsung aja bentengnya dimasukkan. Benteng ke B7. Nah, ini tujuannya belum berani makan D3 karena menteri E6. Ya, suatu misal hitam menteri ke D6, apa langkahnya adik-adik? Ya, kalau menteri D6 ada langkah bagus sekali untuk putih, cuma raja ke H1 gini aja. Jadi penyerangan tapi ya juga ingat posisinya raja putih. Ya, kalau suatu misal E kali D3 ya C kali D3. Nah, ini terus disuruh jalan. Si pemain hitam ini disuruh jalan. Jalan apa aja nggak enak. Ya, coba jalan apa misalkan. Suatu misal H6, ya nggak mungkin ada menteri H5. Apalagi coba ayo benteng G8 misalkan. Buang tempo ya benteng ke E1. Dan gajahnya jatuh. Ya kan? Nah, sekarang apa? Langkah apa? Dan dipastikan menang putih ini posisi begini. Benteng C8, misalkan benteng C8, ya kan? Benteng C8 ya benteng ke E1 tetap. Dengan ancaman menteri E6, checkmate, ya kan? Nah, posisinya sangat hancur sekali hitam ini, ya. Ada langkah tempo seperti itu ya. Jadi kalau tadi kuda D5 dimakan pakai E ya, cara menghukumnya seperti gini, ada 3 variasi ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari langkah tag lagi ya. Ya, kembalikan ke langkah tag lagi. Oke, saya kembalikan ke langkah tag. Nah, saya kembalikan langkah tag ini. Kuda D5 sudah, ya kan? Kuda D5 sudah, terus sekarang langkah tagnya ini D kali E5, ya. Langkah tag D kali E5. Jadi kuda D5 sudah, kuda D7, kuda G4 sudah ya. Kalau D kali E5 sebagai pemain putih yang bagus membuat variasi gajah kali F6. G kali F6 langsung kuda E4. Jadi kuda E4 ini mengancam F6 ya, tapi kadang-kadang hitam ada langkah variasi menteri A2. Jadi pilihannya hitam gajah E7 menteri A2 ya. Kalau F5 rasanya nggak mungkin ya. Kalau F5 begini rasanya nggak mungkin karena ada gajah E2 ya. Kalau H5 menteri G5 ya. Posisinya yang jelas hitam
hancur lah kena menteri G5 gini ya. Suatu misal dimakan, cara ngukumnya gimana? Kalau dimakan ya gajah ke H5 cek. Karena tadi kan H5 dicegah H5 langsung menteri G5. Tapi kalau dimakan kudanya ya gajah ke H5 cek. Raja ke E7 ya langsung. Benteng ke F1, tidak usah rokade. Jadi dengan ancaman benteng F7, cekmat yang tidak bisa dicegah. Nah, kalau kepengen nyegah ya menteri ke D6, tapi ya tetap kalah kena benteng F7, raja D6, benteng kali F8, benteng kali F8, menteri kali D6 dan menang ya, paham ya? Kalau suatu misal itu F5 ya kan, nah, kemungkinan F5 ya nggak mungkin ya, tentunya gajah ke F7 yang paling bagus ya. Kalau gajah E7 ya gajah ke E2 ya, jawabannya putih gajah E7, gajah E2. Suatu misal rokade, rokade begini, ini langsung sama putih langsung benteng ke B3. Jadi keuntungannya putih itu benteng B3 ini langsung lajur G-nya itu langsung diambil ya. Oke ya, adik-adik junior, pecatur pemula. Jadi cara mengukumnya seperti gitu ya. Jadi benteng B3 ini ada dua variasi, menteri A2 dan menteri A4 ya kan. Suatu misal menteri A4 langsung aja benteng ke G3. Cek raja H8 langsung ditembuskan menteri ke H6. Ini cara mengukumnya seperti gitu. Jadi mengancam cekmat di G7 ya. Nah, ini langkahnya apa ini? Suatu misal langkahnya benteng ke G8. Benteng ke G8. Nah, apa langkah kalau benteng ke G8? Langsung aja kuda kali F6. Ya. Langsung mengancam F7, H7 maksud kami ya, mengancam H7 cekmat. Suatu misal dicek ke menteri B4 ya tinggal lari aja raja F1. Menteri ke B1 lari lagi raja ke F2. Sudah tidak bisa ngecek. Kalau menteri B6 raja ke F3. Tidak bisa ngecek ya kan. Apa langkahnya? Suatu misal tadi gajah ke C5 ya raja F3, E4 raja kali E4, menteri kali C2 gajah D3, sudah tidak ada cek-cekan lagi ya kan. Menteri B4 ya C4 ya, dan dipastikan putih menang karena langkah H7 dan G8 sudah kena putih ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan ke Menteri H6 ya. Menteri H6 ini ya, seperti gini ya. Ya kembalikan posisi gini. Menteri H6. Cara ngobatinya gimana ini? Kalau benteng G8 itu, tentunya mungkin benteng F7. Kalau benteng F7 ya langsung menteri ke H5. Ancam. Benteng F7 diancam, benteng G8 nggak mungkin karena ada menteri E8 cekmat, nggak mungkin ya kan. Kalau menteri kali E4 ya menteri kali F7. Suatu misal gajah ke B4 begini ya tinggal lari aja raja ke D1. Menteri D4 tutup aja pakai gajah dan setelah itu waktunya putih ya pasti ancamannya G7 dan G8 ya tidak bisa dicegah ya, paham ya. Jadi juga tidak bisa membantu kalau menteri kali E4 ya kan. Suatu misal apa lagi coba kita ulas kembali, ulangi lagi posisi dari sini. Suatu misal gajah B4, gajah B4 ya cukup dengan C3 ya kan. Benteng A7 ya tinggal rokade aja. Gajahnya suruh lari kemana ini? Kalau gajah E7 ya nggak mungkin menteri
menteri kali F7. Kalau gajah ke F8, ya kuda kali F6 dengan ancaman benteng ke G8 cek. Ya, nah, dan pasti menang putih. Paham ya? Oke, nah kembalikan posisi dari Menteri H6, suatu misal apa ya? Atau sebelum Menteri H6, cek raja sini, suatu misal gajah B7, suatu misal raja H8, langsung Menteri H6 ya. Apa langkahnya? Benteng G8 sudah, benteng F7 sudah ya. Jadi nggak bisa ditolong ini ya. Menteri H5, benteng F8 sudah. Oke. Kalau sudah saya kembalikan variasi yang menteri ke A2 ya. Oke, saya kembalikan ke posisi gini. Kalau pas posisi gini menteri ke A2 ya. Tadi menteri A4 sudah, cara menghukumnya seperti gitu ya. Sekarang menteri ke kali A2 ya. Menteri kali A2 ya tinggal benteng ke G3 cek. Ya kan? Setelah raja ke H8 ya baru rokade. Tinggal langkahnya apa? Gajah B7 nggak mungkin karena ada menteri D7. Ya, kita periksa satu-satu. Kalau benteng menteri D5 juga nggak mungkin karena ada menteri ke H6. Benteng G8 ada kuda kali F6. Nggak mungkin. Dan dipastikan kalah. Jadi cek ya tinggal geser. Ya kan? Apa langkahnya? Suatu misal langkah benteng ke G8. Ini agak sulit kalau benteng G8. Cara ngukumnya apa ini? Adik-adik junior pecatur pemula. Langsung aja cara ngukumnya benteng kali G8. Raja kali G8 baru kuda kali F6. Itu cara menghukumnya ya. Jadi cepat. Jadi gajah F6 langsung dikorbankan menteri ke H6 dengan ancaman menteri kali F6. Apa? Suatu misal gajah E7 langsung ancam gajah D3. Jadi di sayap rajanya itu tidak ada perwira yang bisa membantu. Suatu misal gajah ke C5 cek, ya raja aja ke H1. Tentunya bentengnya ikut membantu, benteng A7. Ya cek cara hukumnya menteri G5. Kalau benteng G7 nggak mungkin karena ada menteri D8, ya pasti raja ke H8. Menteri kali E5. Ya kan? Kalau raja ke G8 lagi ya sekali lagi dicek lagi. Raja ke H8 baru menteri kali C5. Dan dipastikan unggul. Suatu misal tadi saya kembalikan posisi dari sini, menteri E5 ditutup pakai benteng, ya langsung benteng ke F7. Menteri B1 ya gajah D3 sudah tidak bisa apa-apa, ya tidak bisa membantu sama sekali. Tentunya menteri kali F1 korban ya juga kalah ya kan, menteri kali F1 ya benteng kali F1 korban juga kalah kan, gitu ya. Paham ya? Jadi pembahasan nadep ini saya akhiri sampai di sini. Tentunya masih ada seri kedua. Jadi sebelumnya masih banyak ini yang kita ulas, langkah teknya masih banyak. Langkahnya selain gajah E7 tadi ada menteri A2. Jadi kita membahas di menteri A7 dan menteri A2 dan gajah E7 ya. Jadi karena durasinya memang terlalu lama, jadi saya buat seri kedua ya. Adik-adik junior pecatur pemula harus sabar menunggu lanjutannya nadep variasi pengambilan bedak beracun ya. Jika senang dengan variasi nadep dan pengambilan bedak beracun, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.